Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kuliah online hari ini. Baik, tujuan saya di sini adalah untuk mempresentasikan materi saya yang berjudul membangun teks laporan secara berkelompok. Di sini saya tidak akan lagi menjelaskan apa itu pengertian laporan dan apa struktur teks laporan, karena sebelumnya sudah dijelaskan oleh kelompok yang lain. Jadi langsung saja, di sini saya akan menjelaskan materi saya. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakangnya itu teks laporan secara berkelompok ditandai oleh ciri-ciri tertentu. Teks laporan secara berkelompok dapat berwujud dalam berbagai jenis, misalnya buku, ulasan buku, proposal penelitian, laporan penelitian, dan kajian-kajian ilmiah lainnya. Jenis-jenis tersebut merupakan genre mikro yang masing-masing terkandung di dalamnya dan campuran dari beberapa genre mikro seperti deskripsi, laporan, prosedur eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Rumusan masalahnya yaitu bagaimanakah cara membangun teks laporan secara berkelompok, bagaimanakah cara merekonstruksi teks laporan secara berkelompok, bagaimanakah menyusun teks laporan yang baru, dan bagaimanakah cara menyusun teks laporan dalam genre makro. Pembahasannya yang pertama, membangun teks laporan secara berkelompok. 1. Merekonstruksi teks laporan kegiatan ini dapat dilakukan secara berkelompok berdasarkan teks laporan yang sudah ada. Yang kedua, menyusun teks laporan yang baru yang ada di dalam teks tersebut yang disusun dalam struktur teksnya. Genre makro yang dapat digunakan dan formulasi bahasanya, tetapi pokok persoalannya yang dapat diteliti atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Merekonstruksi teks laporan secara berkelompok. Merekonstruksi teks laporan yaitu menyusun kembali teks laporan dengan menggunakan bahasa Anda sendiri, tetapi tetap memperhatikan struktur teks, isi, dan genre mikro yang ada. Cara merekonstruksi teks laporan yang pertama, tentukan teks laporan yang akan direkonstruksi. Yang kedua, bacalah teks laporan dengan teliti dan pahamilah struktur teks laporannya. Yang ketiga, ringkaslah tahapan demi tahapan pada struktur teks tersebut. Yang keempat, rangkailah ringkasan dari setiap tahapan menjadi satu bagian. Yang kelima, sebelum kita menentukan hasil akhir dari ringkasan yang kita buat, ada baiknya kita baca kembali apakah teks laporan yang sudah kita rekonstruksi memenuhi standar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan yang terakhir yaitu kesatuan ringkasan akhir yang telah diperiksa ulang itu adalah rekonstruksi yang Anda hasilkan. Menyusun teks laporan yang baru. Laporan yang Anda susun akan meliputi laporan penelitian dan laporan kegiatan. Dalam menyusun kedua jenis laporan itu, Anda masih mendasarkan diri pada model yang sudah ada. Dapat dijelaskan lebih jauh bahwa apabila Anda akan menyusun laporan penelitian, Anda dapat menentukan pokok persoalannya terlebih dahulu. Dan kalau bisa pokok persoalannya itu yang sesuai dengan bidang Anda.
Contohnya ketika kita akan membuat skripsi, penelitian skripsi, di situ kita harus menyusun strukturnya dan bertanggung jawab pada diri sendiri. Walaupun sebenarnya kita boleh mencontoh skripsi hasil mahasiswa lain yang telah lulus. Menyusun teks laporan dalam genre makro. Genre makro adalah genre mikro adalah genre tunggal yang terdiri sendiri sesuai dengan jenis-jenis teks. Sedangkan genre makro adalah genre yang kompleks atau majemuk. Contoh genre makro yaitu negosiasi, editorial, iklan, brosur, surat, proposal, artikel ilmiah, dan pidato. Sedangkan di dalam genre makro mungkin ditemukan satu atau beberapa genre mikro sebagai subgenre. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kesimpulannya, dalam membangun teks laporan secara berkelompok atau mandiri, yaitu adalah tujuannya untuk memaparkan hasil penelitian atau pengkajian suatu masalah oleh seseorang atau tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dilakukan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.